bahwasanya akhlak Rasulullah SAW diakui oleh kawan dan lawan, ya. Kawan dan lawan. Kalau kemudian muncul di zaman sekarang ada seorang mencela Rasulullah SAW, menghina Nabi SAW, dia tidak tahu tentang ajaran Rasulullah SAW, dia cuma mendengar atau dia melihat praktek sebagian kaum muslimin yang mungkin radikal, yang mungkin berbuat keonaran seperti ISIS dan yang lainnya, ya, maka mungkin dia menyimpulkan Muhammad mengajarkan demikian. Itu tidak benar. Ya, tidak benar. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Adapun umat Rasulullah SAW melakukan penyimpangan, melakukan kesalahan, ya banyak. Tapi kalau dia mau belajar langsung dari akhlak Rasulullah SAW, dia akan tahu Rasulullah SAW adalah orang termulia dan akhlaknya termulia. Bahkan saya katakan tadi, sirah Nabi sendiri adalah mukjizat. Akhlak Nabi sendiri adalah mukjizat. Ya, mukjizat yang tidak ada orang bisa menyamai Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan akhlak Nabi SAW mukjizat. Kenapa di antaranya? Karena akhlak Nabi mulia dari segala hal. Bukan Nabi SAW adalah seorang yang unggul dari satu sisi, lemah dari sisi yang lain. Ada orang seperti itu dan banyak di antara kita seperti ini. Ada yang mungkin dari sisi sedekah luar biasa tapi dari kelembutan kurang. Ada orang lembut luar biasa tapi pelit misalnya. Ada orang cerdas luar biasa tapi ternyata penakut, ya. Seperti itu banyak di kalangan manusia. Tapi Rasulullah SAW sempurna dari seluruh jenis akhlak. Kita membicara tentang keberanian Nabi, Nabi orang yang paling berani. Kita ingin bicara tentang kejujuran Nabi, Nabi orang paling jujur. Kita bicara tentang lemah lembut Nabi, Nabi orang paling lemah lembut. Kita bicara tentang rasa malu Nabi, Nabi adalah orang yang paling pemalu. Kita bicara tentang kedermawanan Nabi, maka Nabi adalah orang yang paling dermawan. Ya. Semua kita bicara tentang ibadah Nabi, maka Nabi adalah orang yang paling rajin ibadah. Kita bicara tentang akhlak Nabi kepada anak-anak, Nabi yang paling mulia akhlaknya pada anak-anak. Kita bicara Nabi tentang bagaimana sifat Nabi terhadap istri-istrinya, Nabi adalah suami yang terbaik. Kita bicara tentang Nabi tentang terhadap pembantunya, Nabi adalah majikan yang terbaik. Kita bicara tentang kepala negara, Rasulullah SAW adalah kepala negara yang terbaik. Kita bicara tentang sikap terhadap musuh, maka Rasulullah SAW adalah orang terbaik terhadap musuhnya. Makanya Abu Sufyan ketika masuk Islam dia berkata, "Ya Muhammad, engkau dulu ketika berperang kepadaku, melawanku, engkau adalah ni'mal muharib, engkau adalah lawanku yang terbaik. Sekarang kau damai dengan aku, damai dengan engkau, kau adalah orang berdamai yang terbaik." Ya. Jadi dari semua sisi Rasulullah SAW unggul, dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Ya, tidak ada celah akhlak Nabi SAW, sama sekali tidak ada celahnya. Makanya akhlak Nabi adalah mukjizat. Ya, mukjizat. Saya kasih contoh satu aja ya, yang menunjukkan bagaimana mukjizat Nabi SAW. Bagaimana akhlak Nabi terhadap makanan? Apa kata sahabat? Ma aba an-Nabi SAW ta'aman qad. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah SAW kalau suka, Rasulullah SAW makan. Kalau Rasulullah tidak suka, Rasulullah SAW tinggalkan. Saya ajak renungkan akhlak ini saja. Ini mukjizat. Rasulullah seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Ya, ma'aba an-Nabi SAW ta'aman qad. Tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah dan para syarahul hadis, para ulama, maksudnya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan terlalu asin, terlalu dingin, terlalu panas, terlalu manis, kurang ini, kurang anu, enggak pernah. Rasulullah SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Siapa sih di antara kita yang bisa demikian? Tidak pernah mencela makanan ya. Jangankan makanan yang kita beli yang gratis saja kita komentari. Sudah dikasih gratis kita masih komentari. Sudah kita komentari ternyata juga kita habisin ya. Ini kurang ini tapi habis ya. Bagaimana kalau makanan tersebut kita beli, kita bayar mahal, enggak enak kok pasti kita komentari. Nabi SAW tidak pernah komentar sama sekali. Dan ini bukan sehari dua hari. Kita aja sehari dua hari tidak komentar makanan rasanya ada yang kurang sempurna. Harus kita komentar makanan. Bagaimana lagi dengan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun seumur hidup tidak pernah komentar makanan? Ini mukjizat atau bukan? Mukjizat. Siapa yang bisa bikin Nabi seperti ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang zaman sekarang tidak pernah celah makanan kecuali orang bisu ya. Siapa yang tidak pernah mencela makanan?